Saudara, untuk mengetahui seperti apa aktivitas salah satu calon gubernur DKI Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi. Cindy, untuk di lokasi Anda saat ini, seperti apa sebenarnya untuk aktivitas dan apa sebenarnya yang dilakukan untuk calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, Brian, kalau untuk agenda Ridwan Kamil sebenarnya hari ini akan terbagi menjadi dua lokasi. Pertama di Jakarta dan juga di Bandung. Nah, untuk agenda pertama Ridwan Kamil di hari ini adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami As-Salafiyah yang ada di kawasan Jakarta Timur. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan ziarah makam Pangeran Jayakarta. Tadi kalau kami juga sempat melihat setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Ridwan Kamil juga tampaknya memberikan khotbah kepada jamaah yang hadir. Saat ini sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan dengan ziarah makam yang lokasinya masih di satu area yang sama. Nah, sebelumnya ada beberapa agenda dari Ridwan Kamil yang sudah disiapkan, misalnya juga ada agenda sarapan bersama, tapi kemudian ada penyesuaian sehingga nanti setelah dari agenda pertama ini, Ridwan Kamil akan kembali dulu untuk beristirahat, kemudian melanjutkan agenda selanjutnya yaitu bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sekitar pukul 8 pagi di kawasan Jakarta Selatan. Nanti baru setelah itu mereka Ridwan Kamil dan juga beserta tim akan menuju ke Bandung, mengingat Ridwan Kamil akan menggunakan hak pilihnya di Bandung. Ia akan melakukan pencoblosan wali kota, wakil wali kota dan juga calon gubernur dan calon wakil gubernur di Bandung. Dan tidak lama sebenarnya juga agenda di Bandung, setelah itu ia akan ke area Cigadung untuk meminta doa kepada keluarga dan kembali lagi ke Jakarta untuk memantau bagaimana hasil hitung cepat. Jadi agenda akan terbagi dua. Dan kalau dari agenda yang kami dapatkan, calon gubernur Ridwan Kamil baru akan bertemu dengan Cawagupnya Suswono di agenda pemantauan hitung cepat di area di Hotel Sultan. Nah, jadi mereka akan melakukan agenda sendiri-sendiri, mengingat juga kalau untuk Cawagup Suswono juga akan terlebih dahulu menggunakan hak pilihnya pencoblosan di domisilinya, yaitu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau kita juga ingat, Brian, bagaimana selama 2 bulan kurang lebih masing-masing pasangan calon sudah memanfaatkan waktu untuk berkampanye. Kalau untuk paslon nomor urut 1 misalnya memanfaatkan juga ada kampanye akbar sebanyak 2 kali di pertengahan November dan juga di akhir November 2024. Itu memang menjadi momentum bagi mereka untuk menarik hati warga Jakarta sekaligus juga untuk mengkokohkan hati basis pendukungnya. Kemudian sudah ada masa tenang yang sama-sama harus dipatuhi, tidak boleh lagi ada masa kampanye. Mereka harus membersihkan APK mereka dari sepanjang area di kawasan Jakarta, dan hari ini menjadi momen yang akan menjadi pembuktian apakah kampanye sudah dilakukan oleh masing-masing paslon bisa memenuhi target maupun juga harapan mereka. Kalau pada awal-awal masa kampanye, paslon nomor urut 1 juga meyakini dan menargetkan untuk bisa menang 1 putaran dengan raihan suara sampai 60%, itu yang tentu masih diupayakan. Dan kita juga ingat bagaimana Jakarta menjadi satu-satunya wilayah dengan skema pemilihan harus 50+1 atau tidak, nanti akan dilanjutkan ke putaran kedua. Nah, ini akan bisa kita nantikan setidaknya dari hasil hitung cepat yang nanti akan harus ditunggu terlebih dahulu juga bagaimana perhitungan atau rekapitulasi dari KPUD Jakarta. Nah, kemudian juga kalau kita ingat bagaimana Ridwan Kamil sebelumnya sudah melakukan pendekatan kepada warga juga melalui dari partai-partai politiknya yang sudah mengusungnya di Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Kemudian juga ada pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, yang mereka yakini juga ini akan bisa menaikkan elektabilitas mereka. Hari ini kami juga akan sama-sama memantau seperti apa agenda dari Ridwan Kamil, karena kalau dari jadwal yang kami dapatkan, Ridwan Kamil juga diagendakan akan memberikan statement kepada media di agenda yang pertama ini, dan nanti di agenda pertemuan dengan Bahlil Lahadalia sekitar pukul 8, Brian. Ya, sini tadi kan Anda sampaikan ini Ridwan Kamil sempat melakukan sholat subuh. Apakah sholat subuh ini hanya dilakukan bersama keluarga atau ada tokoh dari partai politik pengusung dari Ridwan Kamil untuk saat ini? Kalau untuk saat ini dari pantauan kami
tidak ada tokoh-tokoh ataupun juga keluarga, Brian. Karena kalau pertemuan dengan keluarga tampaknya akan dilakukan di Bandung. Nanti ia akan juga meminta doa kepada keluarga. Sementara kalau tokoh-tokoh belum terlihat, jadi Ridwan Kamil didampingi oleh tim internalnya. Nanti ya tokoh yang akan ditemui setidaknya adalah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Partai Golkar adalah partai pengusung RK, partai tempat RK bernaung, dan juga menjadi salah satu partai politik di Kim Plus. Siapa lagi yang nantinya akan ditemui, itu yang nanti akan kami update kembali, Brian. Baik, tentu pagi hari ini untuk calon gubernur DKI Jakarta paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil akan memberikan hak suaranya di Bandung, Jawa Barat, dan tentu juga kita terus menantikan aktivitas apa saja nanti atau agenda apa saja yang akan dilakukan, yakni paslon calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil. Terima kasih atas laporan Anda, Cindy Permadi, langsung dari Jatinegara, Jakarta Timur.